Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Baiklah Bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat bering salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji dengan tema besar 4 pilar pernikahan. 4 pilar pernikahan. Pilar pertama sudah kita kaji tentang misalkan ghaliza, yaitu pilar yang pertama itu adalah komitmen yang teguh. Pilar yang kedua yang akan kita kaji pada sesi kali ini yaitu prinsip pernikahan yang kedua itu adalah azwaja, berpasangan. Jadi konsepnya suami istri itu memang berpasangan, berpasangan secara lahir, berpasangan secara batin. Yang berpasangan secara lahirnya itu sangat mudah. Ketika sudah akad nikah, maka dia sudah berpasangan. Bahkan sebelum akad nikah sudah dipersiapkan agar dia berpasangan. Disediakan kamar pengantin, tempat mereka berdua tidur, disediakan rumah, disediakan kendaraan, dan difasilitasi kehalalan kedua-duanya setelah akad nikah. Itu adalah berpasangan secara lahir. Berpasangan secara lahir akan membuktikan berpasangan juga nantinya secara batin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran yang digunakan antara hubungan suami istri itu dengan kalimat zaujah. Zaujah itu maknanya adalah zauj, dan zaujah itu pasangan. Pasangan laki-laki dinamakan suami, zauj, dan pasangan yang perempuan dinamakan dengan zaujah, azwajah, berarti itulah berpasangan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam surat Ar-Rum 21 yang sering kita temukan, yaitu ketika orang mengundang kita ada itu surat Ar-Rum ditempelkan atau dicetak di undangan tersebut. Apakah makna surat Ar-Rum tersebut? Bagaimanakah berpasangan dalam suami istri itu? Maka dijelaskan Al-Quran, wa min ayati, dan di antara kekuasaan Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara kekuasaan Allah itu adalah menciptakan kamu dari jenismu sendiri, azwajah, berpasangan. Maka prinsip itu, prinsip yang kedua ini adalah berpasangan dalam kehidupan dalam rumah tangga, baik dalam memenuhi kebutuhan apapun, karena rumah tangga ini kebutuhannya itu maka kedua suami istri harus saling membutuhkan. Ada kewajiban suami yang wajib dilakukan oleh suami merupakan hak istri, dan ada hak suami merupakan kewajiban istri, maka harus dilakukan secara berpasangan. Litaskunu ilaiha, gunanya untuk agar karena terciptanya kepasangan itu akan sakinah kepadanya. Ketika kehadiran suami itu membuat kita tentram, kehadiran istri membuat sang suami tentram. Jangan sebaliknya. Maka waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Maka dengan berpasangan itu, dengan selalu bersama, melakukan kehidupan bersama, ekonominya ditata secara bersama, kesehatannya dilakukan secara dukung-mendukung secara bersama, dan di bidang apapun itu dilakukan secara bersama. Dengan kebersamaan itu maka ciptalah mawaddah, sikap saling tolong menolong, warahmah, dan ketiktakan ikatan lahir batin. Maka berpasangan itu akan menimbulkan ketentraman. Jika tidak seperti itu, maka ada orang yang sudah dapat terasa tidak dapat, sudah sekamar berbelakang punggung, sudah dapat rasa-rasanya tidak menyatu hatinya. Maka itu komitmen teguhnya yang harus dipertanyakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-Quran itu juga dikatakan hunna libasul lakum. Perempuan itu adalah pakaian untukmu, yang akan melindungimu, yang akan memenuhi kebutuhanmu. Ketika kamu kehangatan, dia siap untuk mendinginkan. Ketika kamu kedinginan, dia siap untuk menghangatkan. Begitu juga
walakum libasul lahun, dan kamu itu adalah pakaian baginya. Maka ini ada mubadalahnya. Keberhasilan seorang istri itu ada suami di belakangnya. Keberhasilan suami itu ada istri di belakangnya, juga sebaliknya. Keberhasilan istri ada suami belakangnya. Ada redaksi ayatnya, hunna libasul lakum, mereka itu adalah pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahunna, itu redaksi ayat yang betulnya. Wa antum libasul lahunna, dan kamu itu adalah pakaian bagi mereka. Maka seyogyanya lah suami istri itu merasakan dirinya bukanlah atas dan bawahan, tetapi berpasangan dalam memenuhi kehidupan apapun, apalagi kebutuhan biologis, kebutuhan kesehatan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan ketentraman, kebutuhan saling nyaman-nyaman dalam hudud Allah, dalam aturan Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan terciptanya kepasangan ini tidak ada rasanya calon pengantin yang akan menggugat cerai dan sebagainya. Bahkan dia merasakan ketentraman dalam hidupnya, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, karena saling dukung-mendukung. Diibaratkan berpasangan itu seperti orang main bulu tangkis berdua. Ketika dua orang main bulu tangkis dan dia itu dalam ganda campuran, maka ketika baru berlatih maka ada miskomunikasi dan sebagainya. Kadang-kadang arah bolanya ke kiri, maka dia sama-sama ke kiri. Tetapi kalau dia sudah berpasangan, itu siapa yang harus menyemes, siapa yang harus membalas dan sebagainya, itu teratur dengan sendirinya. Maka ada suami istri yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dia itu berdagang, dan berdagangnya itu memang terorganisir dengan sebaik-baiknya. Kita lihat ketika ada orang yang membeli, siapa yang akan melayani dan sebagainya, dan itu menjadikan kepasangan yang baik sekali. Itu juga dengan menghasilkan keturunan yang saleh dan salihah, dan terciptalah kepasangan suami istri baik menghadapi anaknya yang mungkin dia hadapi berdua dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada sikap saling salah menyalahkan dalam mendidik anak, dalam menghadapi masyarakat, dalam menghadapi mertua maupun orang tua masing-masing. Maka berpasanganlah ini akan tercipta dengan sebaik-baiknya ketika kita memang menjadi bahwa pernikahan itu adalah akad nikah yang suci, yang akan tidak saja tujuannya itu memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan generasi soleh dan solehah, dan juga menyelamatkan kedua pasangan nantinya di akhirat nanti dengan saling mendukung di masalah akidah, saling mendukung dalam masalah ibadah, saling mendukung dalam semua hal, sehingga nantinya kedua-duanya dan bertemu lagi di surga bersama anak-anaknya dengan sifat azwaja, yaitu berpasangan bersama untuk mencapai visi dan misi, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan, dan kalau itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu salah dan itu jelas salah, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka yang betul itulah yang akan dituruti dan akan dipedomani. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.